Hai semuanya, selamat datang di channel Kampung Audiobook. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya dan selalu happy. Hari ini aku bakal bacain sebuah novel yang menurut aku seru banget. Ini tuh judulnya Pesugihan, karya dari Angela Hikaru. Nah, kita coba baca dari awal dulu ya. Jika selama ini pelaris bakso menggunakan pakaian dalam yang dimasak dengan kuah bakso untuk mendapatkan banyak pembeli, maka berbeda dengan pasutri bernama Herman dan Lala. Mereka menggunakan hasil dari lendir dalam hubungan badan untuk bumbu kuah bakso. Dengan menumbalkan Narnia sebagai pelaris makanan yang digiring oleh para pria setiap malam. Dapatkah Narnia sadar dengan apa yang menimpahnya setiap malam? Dan bebas dari tumbal pesugihan bakso yang dilakukan oleh kedua orang tua tirinya? Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita baca ya. Pesugihan bab 1. Ping. Sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel salah satu gadis cantik yang kini duduk di kelas 2 SMA di salah satu sekolah favorit di Bandung. Gadis itu sedang rebahan di atas kasur kontrakan yang berukuran single dengan ruangan bernuansa pink dengan motif Hello Kitty. Menghiasi semua dinding kamar kontrakan, yang merupakan motif kesukaan gadis itu. Serta beberapa boneka Hello Kitty yang menghiasi atas ranjang tersebut. Termasuk beberapa poster boyband Korea menempel di setiap dinding. Gadis cantik dengan rambut hitam panjang sepinggang itu bernama Narnia. Narnia berusaha meraba-raba keberadaan ponsel di samping tubuhnya untuk mengecek siapa yang mengirimkan pesan untuknya yang mengganggu waktu bermalas-malasan di saat libur sekolah. Setelah mendapatkan ponsel tersebut, Narnia membuka kedua matanya dengan malas. Tombol kunci di layar ponsel dibuka dengan gesekan jemari dan ia menekan tombol hijau WhatsApp untuk melihat siapa yang mengirimkan pesan dengan berbunyi berturut-turut seperti orang kesetanan yang membangunkan tidurnya yang nyenyak. Melihat pesan yang masuk merupakan pesan dari ibu tirinya yang meminta Narnia untuk tinggal di Jakarta dan menetap bersama dengan keluarga baru dengan segala alasan yang tertulis di pesan. Narnia agak ragu untuk memberikan jawaban atas permintaan sang ibu tiri, karena ia masih betah tinggal di Bandung dan bebas melakukan apa saja. Yang merupakan salah satu kontrakan sederhana yang dekat sekolah, dan selain itu, Narnia merasa tidak enak sama keluarga baru ibu tiri yang sudah mempunyai anak dan suami. Sekarang posisinya adalah, ia adalah orang luar dan tidak berhubungan apapun dengan mereka. Haruskah aku tinggal bersama mereka? Batin Narnia. Keraguan menyusup di hati Narnia. Ia menolak secara halus tawaran ibu tirinya. Karena tidak enak hati dan takut-takut seperti cerita di sinetron yang keberadaannya tidak dianggap sama sekali dan disiksa oleh pihak keluarga ibu tiri yang kejam. Sang ibu tiri yang melihat pesan Narnia langsung mendengus kesal. Ia tidak terima atas kegagalan ini dan niat jahatnya masih tetap tidak berubah sama sekali. Kurang ajar, gumam ibu tiri dengan nada marahnya atas jawaban Narnia yang sungguh menohok hatinya. Tepatnya wanita paruh-baya itu tidak suka ditolak oleh Narnia dengan alasan ini itu. Sang ibu tiri tidak menyerah begitu saja. Ia kembali membujuk Narnia dengan iming-iming kuliah di Jakarta. Karena permintaan terakhir ayah Narnia. Pesan selanjutnya membuat Narnia bimbang besar. Mau melakukan wasiat sang ayah atau tidak. Karena ia tidak punya rencana untuk kuliah. Maunya langsung kerja. Benarkah ayahnya menginginkan aku kuliah? Banyak pertanyaan di hati Narnia disertai dengan keraguan dan kecurigaan terhadap ibu tirinya yang kini bertingkah aneh padahal ibu tirinya tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Selain bersikap acuh tak acuh, Ping. Pesan kembali masuk ke sekian kalinya. Dengan isi semua biaya kuliah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sang ayah. Sehingga Narnia tidak perlu cemas dengan segala pengeluaran dan biaya bulanan. Narnia masih bimbang untuk membalas pesan tersebut, sehingga ia meminta untuk berpikir lagi.
Melihat jawaban Narnia yang masih ada keraguan, Lala berdecak kesal dengan sumpah serapahnya yang tiada henti-hentinya. Keras kepala sekali anak ini, decak Lala kesal bukan main, hingga kerutan di wajahnya nampak jelas semua. Biarkan dia berpikir dulu, saran Herman selaku suami baru dari Lala. Dibiarkan sampai kapan? Bisa-bisanya kita kehilangan tumbal pesugihan selanjutnya. Ucap Lala mengingatkan suaminya yang masih saja bodoh dan berbaik hati membiarkan tumbal selanjutnya hidup nyaman dan bebas. Sedangkan dirinya harus menatapi detik-detik kebangkrutan usaha yang dirintis oleh suami keduanya. Aku tidak mau hidup miskin, seru Lala dengan emosi tinggi. Herman memangut-mangutkan kepala atas kemarahan Lala yang masuk akal menurutnya. Waktu kita tidak banyak lagi. Tumbal ini sudah tidak berguna lagi. Kita harus mendapatkan tumbal baru. Ucap Lala yang masih sibuk mengingatkan Herman atas tujuan pesugihan makanan yang mereka kelola yang mulai menyusut banyak selama beberapa tahun ini. Aku tahu, coba kamu minta dia liburan sehari atau 2 hari di sini untuk menarik perhatiannya. Dengan mengajak ia keliling Jakarta dan ke sekolah Ardi dan Adam. Siapa tahu dia berminat pindah sekolah. Jelas Herman dengan usulnya. Kali ini yang dipastikan akan berhasil menyeret Narnia ke dalam ritual pesugihan. Lala yang mendengar usulan Herman langsung setuju dengan ide tersebut. Berhubungan Sabtu tanggal merah dan Senin masih tanggal merah, maka Lala langsung mengirimkan pesan ke Narnia untuk membujuk Narnia ke Jakarta dengan memfasilitaskan apa yang diinginkan Narnia dengan alasan ia sudah kangen. Sekaligus dengan mengajak Narnia untuk bersiar ke makan orang tua Narnia. Bagaimanapun ia adalah ibu tirinya, masih ada kewajiban mengingatkan Narnia yang masih merupakan tanggung jawabnya. Narnia menghela nafas panjang. Ia lupa bagian ini dan akhirnya ia setuju dengan apa yang ditawarkan oleh ibu tirinya, bahwa ia akan pergi ke Jakarta pada hari Jumat siang. Lala dan Herman saling melihat satu sama lain. Karena rencana mereka akhirnya berhasil menarik simpati Narnia. Dengan begitu, sebelum tumbal pesugihan dari wanita yang dikencani oleh Adam tidak berguna lagi, kita harus secepatnya menjadikan Narnia sebagai pengganti wanita pesugihan yang lama. Ucap Lala yang diagungkan oleh Herman yang setuju dengan ide Lala. Dengan begitu kita tidak akan mati kelaparan dan dipandang rendah orang lain. Balas Herman yang yakin dengan keputusan yang mereka berdua ambil. Yang merupakan keputusan paling baik dari semua keputusan yang ada. Lala dan Herman saling melihat satu sama lain. Hal ini hanya diketahui oleh mereka bertiga tanpa melibatkan Ardi. Kita harus membicarakan hal ini dengan Adam, saran Lala. Herman langsung setuju dengan ide Lala. Di pihak lain, Adam yang tengah sibuk dengan para wanita yang ia kuras dan dirinya barusan menatapi wanita di samping tempat tidur dengan tatapan bodoh. Setelah apa yang ia inginkan selama ini sudah didapatkan dan sekaligus menjadi artis pendatang baru di dunia industri hiburan. Tujuan Adam tak lain hanya menjual, tampang, dan meniduri para wanita yang masih bersih untuk mendapatkan kenikmatan. Sekaligus lendir untuk pesugihan yang akan digunakan untuk membuat buah bakso yang dijual oleh ayah dan ibu tirinya. Dengan begitu penghasilan yang akan didapat berlipat-lipat untuk memenuhi gaya hidup mewahnya di Jakarta. Sekaligus menjadi orang berstatus sosial. Apa? Ucap Adam terkaget dengan perkataan ibu tirinya, bahwa ada saudara lain yang akan menginap berapa hari di kediaman mereka. Sehingga Adam diminta keluar dari rumah sebelum waktu ditetapkannya pesugihan untuk menguras lendir Narnia. Ini semua demi keselamatan kita bersama-sama dan kau juga yang akan mendapatkan malam pertama Narnia. Aku rasa ini penukaran yang setimpal, bukan? Balas Lala yang berusaha membujuk Adam. Kau bisa menyentuhnya setiap kali yang kau mau, untuk sementara mengalah dulu. Keadaan kita seperti ini sungguh mencemaskan, dan para wanita yang lendirnya yang sudah dikuras olehmu banyak yang tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga penjualan kita banyak surut kian hari, timpal Herman yang membela Lala.
Adam terdiam dan berpikir apa yang dikatakan oleh ayahnya karena ia juga sering main ke tempat usaha ayahnya, dan hari demi hari semakin sepi. Tidak seramai dahulu, sehingga apa yang dikatakan oleh ayahnya masih masuk akal. Semua demi keselamatan bersama-sama, dan ia hanya perlu bersabar beberapa hari. Baiklah, aku akan mencari wanita lain untuk dikuras lendirnya dulu. Demi keberlangsungan usaha kalian. Jika sampai kalian bangkrut, maka aku juga akan kena dampak susahnya. Aku tidak mau hidup melarat sama sekali dengan usaha yang bangkrut. Balas Adam yang setuju dengan memberikan kamarnya kepada Ardi, dan Ardi memberikan kamarnya kepada Narnia yang akan digunakan oleh Narnia beberapa hari selama di Jakarta.